la yadullu ala syai'in mimma dallat alaihi jumlatuh, tidak menunjukkan atas sedikit pun daripada apa yang menunjukkan atasnya jumlahnya, itu keseluruhannya. Kata rajulun makin niki menunjukkan adalah bermakna seseorang yang memiliki kelamin, jenis kelamin laki-laki. Berarti seorang manusia memiliki jenis kelamin laki-laki, atau seorang manusia memiliki zakar. Dan ketika dia berluguh mengatakan rajul. Namun kalau dia berluguh bisa ra, jim, lam, maka ra tidak memiliki makna. Jim dia memberi makna, lam dia memberi makna. Oleh kerana itu, maka kata rajul ni dikatakan mufrad karena ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Bahawa bagian daripada kata rajul ni tidak menunjukkan bagian daripada makna yang terkandung pada rajul. Bikhilafi qawlina gulamu Zaidin, berlainan dengan ucapan kami gulamu Zaidin, fa innahu murakkabun. Gulamu Zaidin di sini dikatakan murakkab. Lianna kullan min juz'aihi, karena tiap-tiap daripada dua bagiannya, wahuma gulamun wa Zaidin, wahuma gulamun wa Zaidin. Bisa kita mengatakan huwa gulamun wa Zaidun, dan bisa juga dia mengatakan huma gulamun wa Zaidin. Itu kata gulam dan kata Zaid dalun ala juz'il ma'na, itu menunjukkan dalun di sini sebagai khabar daripada lianna, kullan sebagai isimnya. Dalun menunjukkan, yaitu gulam Zaidin ala juz'il ma'na alladhi dallat alaihi jumlatu gulami Zaidin, karena tiap-tiap daripada gulamu dan Zaidin ni kepada gulamu Zaidin budaknya Zaid, budaknya Zaid, budaknya Zaid. Dalun juz'ul ma'na ala juz'il ma'na, kata gulamu Zaidin ni menunjukkan atas bagian makna alladhi dallat alaihi, yang menunjukkan atasnya, ala alladhi jumlatu gulami Zaidin, jumlatu gulamu Zaidin, jumlah daripada gulamu Zaidin. Karena gulamu Zaidin adalah ay mamlukatun li Zaidin, mamlukah, sesuatu yang dimiliki oleh Zaid. Berarti di sini gulam mamluk, kemudian Zaid adalah malik. Berarti ketika dia mengatakan gulamu Zaidin, berarti seolah-olah dia mengatakan seorang budak yang dimiliki oleh Zaidun. Berarti ini dia memiliki makna. Namun gulamu Zaidin ini akan dikatakan murakkab selama gulamu Zaidin tersebut tidak dijadikan sebagai nama orang. Pada mara Abdullah akan dikatakan murakkab selama kata Abdullah tersebut tidak tepiak jadi aran dengan. Namun sampun tepiak jadi aran dengan, maka Abdullah tersebut dikatakan sebagai mufrad, bukan tak anggap jadi murakkab. Karena bukan akan dikembalikan ke makna daripada masing-masing, karena dia akan berubah langsung menjadi nama mufrad. Wal ma'na tsani lughawiyyun, dan makna yang kedua adalah makna lughawi. Soalnya ini ke makna al-istilahi. Al-kalimatul makna al-istilahi adalah qaulun mufradun. Kemudian makna lughawi daripada kalimah, wa huwa al-jumalul mufidatu, itu jumlah mufidah, kalimat yang bisa memberikan faedah, kalimat yang bisa dipahami, atau bisa dikatakan kalam maranika. Disebut dengan kalimah adalah lughawi bisa bermakna al-kalam. Qala Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Syahidnya pada innaha kalimatun, sesungguhnya itu adalah merupakan kalimatun, satu kata, huwa qailuha, yang dia mengucapkannya. Isyaratan ila qaulil qail, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada ucapan orang yang mengucapkan
Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jika orang-orang kafir mengatakan Rabbi rji'uni, ya Allah kembalikanlah aku ke bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku melakukan amal saleh yang telah saya tinggalkan. Laku serius mungkin Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Niki semuanya kalam. Niki adalah al-jumalul mufidah. Dan jumlah mufidah itu namun jumalul mufidah. Beberapa jumlah mufidah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini kalla innaha kalimatun wa qailuha. Innaha kalimatun. Ucapan Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu dalam Al-Quran itu dikatakan kalimatun, satu kata. Berarti ini adalah makna lughawi. Dan tanjak makna istilahi, dan tanjak kalimat menurut istilah ulama nahu. Namun menurut bahasa. Padahal kadang-kadang mungkin MC berani ke pembawa acara berbahasa untuk tua idik dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk idik. Sepatah dua patah kata. Sudah datang sedikit terus yang di sini wassalamualaikum, ya, sepatah dua patah kata. Dia kaji di sini. Enten. Itu makna lughawi. Berarti ketika mengatakan sepatah dua patah kata, berarti maksud al-jumalul mufidah. Jadi ada pahami loh secara harfiah berarti. Berarti makna lughawi adalah al-jumalul mufidah. Wa kalla, dan kalla beliau mulai mengupas ke firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Wa kalla, dan kata kalla fil arabiyyah di dalam bahasa Arab ala thalathati awjuhin, yaitu atas tiga awjuh. Harfi rad'in wa zajrin, huruf rad'in yang menunjukkan larangan, rad'in wa zajrin, wa bimakna haqqan, dan kalla juga bisa bermakna haqqan, wa bimakna i, dan kalla juga bisa bermakna iya. Berarti kalla tersebut di sini beliau katakan memiliki dalam bahasa Arab memiliki tiga makna. Pertama harfu rad'in wa zajrin. Yang kedua kalla adalah harfu bermakna haqqan. Yang kedua adalah bermakna i, yaitu bermakna jawab iya. Nah, kaya arwan dia belum makin ni silong-silong je istinbat hukum dengan terjemahan je ni kaya kepusat. Sila kata kalla dan ni sopok pengucapan tua idik lagu memiliki makna yang berbeda. Ini lah dia tu beda sebenarnya dia belum dengan sasak lebong marak ni. Ya suruh istinbat hukum dengan Al-Quran saja al-mukarram. Dia buat yang belum ikutilah Nabi bahasa ulama tafsir tersebut. Ulama-ulama yang memang sudah kompeten di dalam bidangnya. Saya akan bilang tu bidang makin ni ke kalla sebagai harfu rad'in wa zajrin. Bilang yang tu bidang makin kalla di makna haqqan. Bilang yang bidang makin kalla di makna ifada disebut kalla. Fal awal, maka yang pertama kama fi hadhihi al-ayat, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini, kalla innaha kalimatun wa qailuha, ay intahi an hadhihi al-maqal. Berarti ketika mengatakan kalla innaha kalimatun bermakna intahi, berhentilah dari ucapan ini. Dia mengatakan kalla innaha kalimatun wa qailuha, berarti makna intahi min hadhihi al-maqal, berhentilah daripada ucapan ini. Ucapan Nabi itu ini, sakana ya Tuhan kembalikanlah kami ke muka bumi agar kami bisa melakukan amal yang pernah kami tinggalkan. Selaku dengan nyesal tu edit. Sampai waliullah tu nyesal meninggal dunia karena mereka tidak bisa melakukan amal secara sempurna. Ia nyesalan tu edit. Amat yang dulu nyesal itu gawe dan apa tidak sempurna. Fala sabila ila rujur, maka tidak ada jalan untuk kembali balik. Bukan maksud tu Allah edit. Tutup jalan untuk kembali. Nah, bukan ini. Pada marat yang belum makin tak sambung lisir makin.
sampai dia nangis darahnya berlaku tulang ke masa muda dan ini. Wah liwat masa muda tu itu. Nah ni tanya sal. Maka dikali-kali dia darah kena. Maka bis waktu seluruh midang itu latih marak ni ke. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Okey. Dah awak kena mentir. Ya gambar. Intahi an hadhihi al-maqalah fala sabila ila rujuu'. Enggak, membahas marak ni ke. Langkah membahas masa harus saya kah muni marak mentir karena dia nak jalan untuk kembali. Dan khususnya di masa muda-muda, apa yang dikelis dengan tok mati kepada karena mereka sudah memiliki pengalaman hidup. Masih ketika memberikan nasihat, wahai para pemuda-pemuda, ada yang nyesal marak satu. Tidak, yang belum nyesal tidak. Karena sementara yang belum dalam kehidupan ini akan menoreh sejarah itu. Tidak sejarah itu. Okay. Apakah yang belum termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh anak cucu yang belum berlemak, ataukah yang belum termasuk dengan sadik sebel tersebut si bayi jari dijajari? Okay. Lalu makin ini sambut datang lalu darat kata selamat semasa di Eropa. Mungkin jadwal Imam Syafi'i sejak lalu maknanya kita usia dan mungkin kita begitu. Yang bajang-bajang masih penuh kesempatan pada itu. Wadani yang kedua, di makna haqqan. Di makna haqqan. Kalla innal insana layatgha. Sungguh. Kalla. Ay haqqan. Id lam yataqaddam ala dhalika ma yusjabu anhu. Di sini dimaknai dengan haqqan pada kalla innal insana layatgha. Dikit id lam yataqaddam, karena tidak terdahulu ala dhalika atas yang demikian tersebut ma yusjabu anhu, sesuatu yang dilarang. Dilarang sesuatu perbuatan yang dilarang sebelumnya. Berarti ketika mengatakan kalla, berarti kalla di sini bermakna haqqa. Kalla innal insana layatgha. Kada qala qaumun. Demikianlah pendapat kaum suatu kelompok ulama marani ke pendapat. Wa qad i'tirida, dan pendapat beliau ini dibantah balik dikit. Ala dhalika wa qad i'tirida ala dhalik bi anna haqqan tuftahu, bi anna haqqan, karena haqqan tersebut tuftahu anna ba'daha, difathahkan anna setelahnya. Sementara pada kalla innal insana layatgha, inna di sana maksurah. Lamun ja kalla bermakna haqqan, berarti akan mengatakan kalla annal insana layatgha. Berarti dan cocok bahasa tak bantah marah ini. Bi anna haqqan tuftahu anna ba'daha. Wa kadzalika ala allati bima'naha. Demikian juga ala yang semakna dengannya, yang semakna dengan haqqan tadi. Fakala yanbaghi fi kalla, maka demikian juga seharusnya pada kalla. Wal aula, maka yang lebih utama bahasa an tufassara kalla fil ayati, ditafsirkan kalla pada ayat kalla innal insa bermakna ala, bermakna ala allati yustaftahu bihal kalam, yang dibuka dengannya kalam. Berarti ala istiftahiyah, sebagai pembuka kalam. Ala innal insana layatgha. Ala wa tilka tuksaru ba'daha inna, dan di sana dikasrahkan setelahnya, yaitu ala istiftahiyah juga dikasrahkan setelahnya inna. Nahu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Berarti beliau mengatakan kalla di sini adalah bermakna ala al-istiftahiyah. Watsalitsu, dan yang ketiga adalah yaitu bermakna i, bahwa kalla bermakna i qabla al-qasam, apabila dia terletak sebelum qasam. Nahu kalla wal qamari, kalla wal qamari bermakna i wal qamari, maknanya adalah i wal qamari. Kada qala Nadhr bin Shumair wa tabi'ahu jama'atun minhum Ibnu Malik, dan mengikuti
Nadhr bin Shumail, sekelompok ulama nahwu di antaranya adalah Ibnu Malik. Walaha ma'nan rabi'un, dan kalla juga memiliki makna yang keempat, takunu bimakna ala, yaitu kalla bimakna ala. Wa inna kalla innaha, wa inna harfu ta'kid, inna adalah harfu ta'kid yansibul isma bil ittifaq, bahwa inna tersebut menasabkan isim bil ittifaq dengan kesepakatan ulama Basrah dan ulama Kufah. Ulama Basrah dan ulama Kufah sepakat bahwa inna tersebut tansibul isma wa yarfa'ul khabara khilafan lil Kufiyyin, dan inna tersebut merafa'kan khabar. Inna harfu tawkid nasbin tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berarti ini menurut ulama Kufah, bahwa inna merafa'kan khabar ini menurut ulama Basrah, menurut ulama Basrah. Berarti menurut ulama Kufah bahwa inna merafa'kan khabar. Hai rafa'an khabar, bahwa khabarnya tersebut adalah berada pada keadaan semula sebelum dimasuki inna. Karena Zaidun qa'imun, inna Zaidan qa'imun, asal adalah Zaidun qa'imun. Berarti inna dia hanya menasabkan Zaidan. Qa'imun hanya nasaban, dia seperti semula sebelum dimasuki inna sebagai khabar daripada mubtada tersebut. Ini pendapat ulama Kufah. Adapun ulama Basrah bahwa Zaidan qa'iman dinasabkan oleh inna dan dirafa'kan oleh inna. Wallahu a'lam. Apakah harap faedah niki perbedaan dah niki Allah alam ketawa. Wa dhamiru ismuha, dhamir yang mengatakan kalla innaha, ha pada innaha isim daripada inna. Wa huwa raji'un ila al-maqalati, dhamir ha tersebut kembali kepada ucapan rabbi irji'uni. Wa kalimatun khabaruha, kalimatun sebagai khabar inna. Wa huwa qailuha jumlatun min mubtada'in wa khabarin, jumlah yang terdiri dari mubtada' dan khabar. في موضع رفع على أنها صفة لكلمة، أي في محل رفع. مبتدأ في موضع رفع، مبتدأ في محل رفع sebagai صفة daripada كلمة. Para sahabat menunjukkan bahwa al-jumlah ba'da an-nakirah u'ribat sifatan, bahwa jumlah apabila terletak setelah nakirah maka di'arab sebagai sifat. Wa kadza sya'nul jumalul khabariyati ba'da an-nakirat, dan demikianlah keadaan daripada jumlah khabariyah yang setelah nakirat, yaitu keadaan selalu di'arab sebagai sifat. Apabila adalah jumlah khabariyah terdapat setelah nakirah, maka jumlah khabariyah yang di'arab sebagai sifat. Wa amma ba'da al-ma'arif, adapun apabila jumlah khabariyah terletak setelah isim ma'rifat, fahiya ahwalun, maka di'arab sebagai hal. Di'arab sebagai hal. Ja'a Zaidun wa abuhu qa'imun, telah datang Zaidun dan bapaknya sedang berdiri. Berarti jumlah wa abuhu qa'imun sebagai hal daripada Zaidun karena terletak setelah isim ma'rifat. Kaja'a Zaidun yadhaku, seperti ucapan ja'a Zaidun yadhaku. Yadhaku di sini jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin halun li Zaidun, sebagai hal daripada Zaidun. Thumma qultu, kemudian saya mengatakan bahasa Ibnu Hisham di dalam matan Syulul Zahab niki, wahya, dan kalimat itu ismun wa fi'lun wa harfun, dan kata dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan fi'il. Wa aqulu, dan saya berkata pada syarahnya, al-kalimatu jinsun, kalimat tersebut termasuk jinsun. Jinsun ini termasuk daripada kulli. Jinsun termasuk daripada kulli dhati. Namun dalam ilmu mantiq ini keparan Arab bagi dua, kulli dhati dan kulli alam.
Adapun jinsun termasuk daripada kulli dzati. Karena yang termasuk dalam kulli dzati adalah naur, kemudian jinsun, kemudian faslun. Demikianlah menjadi logo belajar ilmu maudah. Jinsun termasuk daripada kulli. Itu kulli dzati. Nabi kata jinsun dikira kulliyun maqulun ala kathirin mukhtalifin fil haqiqah. مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. Itu sesuatu yang kulli. Nabi makna kulli dalam Sulamul Munawwar Al-Akhdari mengatakan kulli ini adalah فمفهم اشتراك الكلي كآسد وعكسه الجزئي. فمفهم اشتراك الكلي yang memberikan pemahaman musytarak, makna umum marak itu disebut dengan kulli. Ka'asadin seperti kata asad, singa. Kata singa termasuk kulli. Atau kata manusia misal, jurujak lubuk insan barang kulli. Itu memang karena mencakup banyak orang. Waidik manusia, Ustaz Bair manusia, Ustaz Zahar manusia, selaput yang berhubung dengan manusia. Barang kulli. Jadi barang kulli waidik. Mufhim mushtarakin al-kulli wa aksuhu juz'i. Kebalikan daripada kulli juz'i. Manusia tebaran kulli. Adapun waidik tebaran juz'i. Waidik juz'i. Azhar juz'i selaku yang belum masing-masing individu ini kepada juz'i. Nah sementara kalimat ini kita namakan dengan jinsun. Jinsun itu adalah kulliyun maqulun. Itu kata kulli yang diucapkan di ka'ala kathirin untuk banyak orang mukhtalifina fil haqiqah. Mereka berbeda hakikatnya. Jangan kata manusia ini menunjukkan selaku yang belum utama oleh kata manusia ini. Lagu mukhtalifina fil haqiqah. Hakikat berbeda. Apakah badan tua idit kerja Ustaz Bair? Beda. Apakah badan tua idit Ustaz Bair dan Ustaz Zahar? Beda. Apakah badan tua kerja Ustaz Jipozi? Beda. Ini kita barat jinsun. Berarti pada barat kata kalimat niki jinsun. Di bawah jinsun tersebut tebaran arak naur oleh mereka. Arak naur. Aqulu al-kalimatu jinsun tahtahu hadhihi al-anwa'. Di bawah jinsun ini terdapat beberapa naur. At-thalathatu yang tiga la ghairu, yang tiga tidak ada selainnya. Berarti di bawah kata kalimatun niki hanya terdapat 3 pembagian saja. Isi fi'il huruf enggak. Dinarak pembagian sa'laina. Ajma' ala dhalika man yu'taddu biqawlihi, yaitu sepakat atas demikian tersebut ulama yang bisa diperhitungkan atau dianggap atau dipertanggungjawabkan dengan ucapan dengan pendapatnya. Namun sebagian ulama misalnya seperti Ja'far bin Sabir, beliau menambah bagian yang keempat, farad khalifah. Berarti seperti ismul fi'lul harfun khalifah. Menurut Ja'far bin Sabir wa dalilul hasri, dan dalil sebagai bukti terbatasnya pada 3 bagian tersebut. Dia makan batasi kata kalimat tersebut hanya pada 3 bagian saja. Nanti jadi bukti bahasa maraniga annal ma'ani thalathatu, bahwa makna itu makna niga terbagi menjadi 3. Zatun, ada zat, wa idik zat. Irabnya tu'idik, berarti tidak zat tu'idik. Hadathun, lampak untuk idik itu adalah perbuatan. Kemudian waradhatun lil hadath billah, sesuatu yang mengikat antara perbuatan dengan zat tersebut. Berarti ma'ani aqlu.
Fadzatu al-ismu. Maka dzat adalah nama, ismun. Ismun. Baik. Baik. Wal hadatsu al-fi'lu. Hadath itulah fi'il, perbuatan. Wal rabitatu al-harfu, dan pengikatnya tersebut adalah huruf. Wal rabitatu al-harfu. Wa anna al-kalimata in dallat ala ma'nan fi ghairiha fa hiya al-harfu. Wallahu a'lam.